وبركاته. وأعرف بنفسي أنا سيدي حميرة سأشرح عن الحضارة الإسلامية. Jadi, pada kesempatan ini kita akan membahas peradaban Islam. Dan di peradaban Islam ini ada dua tokoh yang berperan penting di dalamnya. Yang pertama ada Al-Bukhari dan yang kedua ada Ibnu Sina. Di pembahasan yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan latar belakang kehidupan Imam Al-Bukhari dan Ibnu Sina. Dan yang kedua, mendeskripsikan pendidikan dan perjalanan keilmuan kedua tokoh. Yang ketiga, menyebutkan karya-karya penting yang dihasilkan. Dan yang keempat, memahami kontribusi mereka dalam peradaban Islam. Dan yang kelima, menyimpulkan peran ilmu kemajuan dunia Islam. Terus selanjutnya ada latar belakang, dan di latar belakang ini peradaban Islam berkembang pesat pada abad pertengahan melalui ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penelitian. Umat Islam menjadi pelopor dalam bidang agama, sains, kedokteran, dan filsafat. Tokoh besar yang berperan penting adalah Al-Bukhari dan Ibnu Sina. Selanjutnya biodata. Biodata yang pertama Al-Bukhari. Nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Tempat tanggal lahir 870 Masehi atau 194 Hijriah di Bukhara atau Uzbekistan. Pendidikan, belajar hadis sejak kecil, berguru kepada lebih dari 1000 ulama, perjalanan ilmu, mengunjungi Mekah, Madinah, Baghdad, Syam, dan Mesir, dan wafat pada tahun 870 Masehi atau 256 Hijriah di Kartang dekat Samarkand. Dan Al-Bukhari diberi julukan Amirul Mukminin fil Hadis atau pemimpin ulama hadis. Yang kedua, Ibnu Sina. Nama lengkap Abu Ali Husain bin Abdullah bin Sina. Tempat lahir 980 Masehi di Asyanah, Persia atau Uzbekistan. Pendidikan, menguasai Al-Quran, filsafat, matematika, dan kedokteran sejak usia muda. Dan Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 Masehi di Hamdan, Iran. Dan Ibnu Sina diberi julukan Bapak Kedokteran Modern. Lanjut, mendeskripsikan pendidikan dan perjalanan keilmuan kedua tokoh. Yang pertama Al-Bukhari. Sejak kecil, beliau mempelajari hadis, berguru kepada banyak ulama, serta melakukan perjalanan ke berbagai negeri untuk mengumpulkan dan meneliti hadis secara teliti. Yang kedua, Ibnu Sina. Ibnu Sina menjelaskan progres belajar mandiri sejak usia muda, penguasaan berbagai ilmu seperti filsafat dan kedokteran, serta perannya sebagai ilmu dan dokter yang menghasilkan banyak karya penting. Selanjutnya, ada karya-karya penting yang dihasilkan. Yang pertama, Al-Bukhari. 1. Sahih Al-Bukhari atau kitab hadis paling sahih. Yang kedua, Al-Adab Al-Mufrad. 3. At-Tariq Al-Kabir. 4. At-Tariq As-Shogir. Jadi, yang pertama, As-Sahih Al-Bukhari itu kitab hadis paling terkenal dan dianggap paling sahih oleh mayoritas ulama Sunni. Isinya kumpulan hadis Nabi yang diseleksi sangat ketat, disusun berdasarkan tema ibadah, muamalah, akhlak, dan hukum. Yang kedua, Al-Adab Al-Mufrad. Jadi, Al-Adab Al-Mufrad itu kitab hadis yang fokus pada adab dan akhlak, berisi ajaran tentang sopan santun, hubungan keluarga, pergaulan sosial, dan pembentukan karakter. Yang ketiga, At-Tariq Al-Kabir. At-Tariq Al-Kabir adalah ensiklopedia besar berisi biografi para perawi hadis. Kitab ini penting untuk menilai kejujuran dan kredibilitas perawi dalam ilmu hadis. Yang keempat, At-Tariq Al-Shogir, versi ringkas dari kitab sejarah perawi. Isinya tetap membahas tokoh-tokoh periwayat hadis, tetapi lebih singkat dan padat. Yang kedua, Ibnu Sina. 1. Al-Qanun fi Al-Tib, yaitu ensiklopedia kedokteran. 2. Kitab Asy-Syifa, yaitu filsafat dan sains. 3. An-Najat. 4. Al-Isyarat wa At-Tanbihat. 5. Ratusan risalah tentang kedokteran dan filsafat. Lanjut, memahami kontribusi Imam Al-Bukhari dan Ibnu Sina.
Memahami kontribusi Imam Al-Bukhari dan Ibnu Sina dalam peradaban Islam melalui peran mereka dalam menjaga kemurnian ajaran agama, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta memberi pengaruh besar bagi perkembangan ilmu hadis dan kedokteran. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jadi, dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan menjadi pondasi utama kemajuan dunia Islam karena mendorong penelitian, pendidikan, dan pengembangan berbagai bidang seperti agama, kedokteran, filsafat, dan sains. Kemajuan ini melahirkan banyak ilmuwan besar, memperkuat peradaban Islam, serta memberi kontribusi jangka panjang bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam.